Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap pesan-pesan Allah dalam kalamnya. Pada kesempatan ini kita mengungkap pada surah An-Nisa ayat 167 yang berbunyi, Innallazina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dollu dolalam ba'ida. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Saudaraku, dalam ayat ini Allah mengingatkan kita semua, mengisahkan bahwa ada sekelompok orang yang di dalam hidupnya itu dia ingkar pada Allah. Selain itu, dia juga menghalangi orang-orang untuk mengabdi kepada Allah dengan cara apakah mengganggu, menghambat, memprovokasi, mempengaruhi, dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak mulia dan tidak mengajak orang-orang untuk mendekat diri pada Allah, tapi malah sebaliknya, yaitu menjadikan orang, menyuruh orang, menjauhkan orang dari mengabdi kepada Allah SWT. Nah, maka itu kata Allah di akhir ayat ini sangat tegas Allah nyatakan bahwasanya inilah manusia yang telah tersesat sejauh-jauhnya. Luar biasa Allah katakan. Jadi kalau kita balik ayat ini dengan membuka dari akhir misalnya, siapakah manusia yang tersesat sejauh-jauhnya? Sejauh-jauhnya adalah mereka yang ingkar kepada Allah dan juga mereka menghalangi orang untuk hidup bersama Allah, orang untuk mendekat kepada Allah, orang untuk mengabdi kepada Allah SWT. Inilah orang yang dikatakan Allah, mereka yang tersesat sejauh-jauhnya. Saudara, tentu saja peringatan Allah yang direkam di dalam Al-Quran ini disampaikan pada kita semua. Ada karakter-karakter seperti ini. Mereka yang ingkar kepada Allah secara pribadi. Ada juga secara kelompok. Yang ingkar secara pribadi, mereka boleh jadi tidak mengganggu, tidak mengajak, atau juga tidak mempengaruhi orang lain untuk ingkar pada Allah. Yang kelompok juga demikian, atau sebaliknya ada juga yang diantaranya memprovokasi, mempengaruhi orang dengan kelompoknya untuk ingkar pada Allah. Tapi karakter lain yang juga sangat banyak kita temui adalah mereka selain ingkar tapi juga menghalang-halangi. Artinya karakter kedua adalah mereka yang menghalang-halangi. Inilah karakter yang diberikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Pertama, mereka yang ingkar kepada Allah. Karakter kedua adalah mereka yang menghalang-halangi. Tentu dua karakter ini berbeda makomnya, berbeda tempatnya. Kalau pertama boleh jadi sifatnya individu. Artinya mereka ingkar itu menolak mengabdi kepada Allah secara pribadi. Tapi karakter kedua, ini mereka sudah masuk dalam wilayah koneksitas, kolegial, komunitas, di mana mereka secara bersama-sama menghalangi atau juga berkolaborasi dengan orang lain. Yang kedua, karakter ini adalah menunjukkan juga adalah di samping gerakan secara pribadi, boleh jadi ini adalah gerakan-gerakan secara kelompok, secara komunal di dalam masyarakat. Inilah karakter manusia dikatakan oleh Allah. Mereka yang ingkar sekaligus juga menghalang-halangi orang untuk mengabdi kepada Allah. Dan karakter ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Apakah di dalam sebuah komunitas, organisasi, di dalam kekuasaan. Mereka yang mengganggu, mereka yang mempengaruhi, selain tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga mereka mempengaruhi agar tidak mengabdi kepada Allah. Saudara, dalam hidup ini memang kita sudah menyatakan diri beragama, bertuhan pada Allah.
Tetapi banyak sekali di antara kita menyatakan bertuhan pada Allah, tapi bertuhan kepada selain Allah. Kita setiap saat bersahadat, setiap saat menyatakan, kita berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah utusan Allah. Tetapi kita banyak sekali yang justru bertuhan bukan pada Allah, tapi bertuhan pada materi, kepada benda, kepada jabatan, tahta, dan kepada manusia-manusia lainnya. Contoh-contoh yang bisa kita berikan secara sederhana adalah tatkala panggilan Allah pada kita, kita justru masih banyak yang melalaikan. Nantilah, tunggulah. Ini indikasi bahwa kita bertuhan pada Allah, tetapi di dalam pelaksanaannya tidak menuhankan Allah. Demikian juga kita menghambakan diri dengan materi, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Yang kita lakukan justru bukan untuk kemaslahatan menuju keridhaan Allah, tapi ada kalanya kita saling menggunting, saling menjatuhkan, saling menikam dari belakang, saling menarik, sehingga sampai saudara kita terjatuh, sehingga keterjatuhan itu adalah merupakan kebahagiaan bagi kita. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita bertuhan pada Allah, tapi pelaksanaan kehidupan kita tidak menuhankan Allah. Inilah perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh manusia, yang satu sisi menyatakan diri, menghambakan diri kepada Allah, tapi sisi kedua dia melakukan karakter justru bukan sebagai karakter penghambaan diri kepada Allah. Maka itu Allah ingatkan kita di dalam ayat ini, hati-hatilah di dalam kamu mendapatkan amanah, hati-hatilah di dalam mendapatkan kekuasaan, hati-hatilah dalam memiliki kebendaan materi yang banyak, hati-hatilah tatkala kita senang bahagia. Bahwasanya setiap orang bisa tergelincir, bisa jatuh dengan kekuasaannya, dengan materinya, dengan kesejahteraan dan kebahagiaannya. Macam-macam cara Syaitan dan sekutunya menjatuhkan kita, menggoda kita, sehingga kita sekalipun sudah menyatakan bertuhan pada Allah, tapi kita tetap saja bisa terjatuh ingkar kepada Allah, sekalipun dia sudah menyatakan bersahadat pada Allah SWT. Satu ketika kita bisa saja mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk menghindari bertuhan kepada Allah. Dengan demikian, dalam jabatan apapun kita, dalam posisi apapun kita, dalam kebahagiaan dan kekuasaan, dalam jabatan apapun kita, dalam materi yang berlimpah, dalam kesejahteraan dan kebahagiaan, ingatlah, saat-saat itu bisa saja kita ingkar pada Allah. Ingkar dalam artian kita bisa lalai, kita bisa lena dengan pesona-pesona dunia yang ditawarkan, yang diberikan pada kita. Bahkan juga kita tidak saja ingkar, boleh jadi bisa kita terbawa, tergerus untuk menghalangi orang-orang lain untuk dekat bersama Allah. Saudaraku, di dalam keindahan dunia, di dalam pesona dunia, tetaplah dengan syahadat kita, yaitu Tuhan kita adalah Allah SWT. Jangan pernah kita bersandar dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan pernah kita lari dari syahadat kita, janji kita kepada Allah. Jangan pernah kita ingkar dengan pengabdian-pengabdian sesuai janji kita pada Allah. Apalagi jangan pernah kita mengajak, menyuruh, dan mempengaruhi orang lain. Dan Allah sudah ingatkan, barang siapa yang ingkar, dan juga barang siapa yang memprovokasi agar orang menghindar dari Allah, menjauh dari Allah, inilah sejauh-jauh kesesatan. Arti tidak ada ukuran, tidak ada batas. Dikatakan Allah sejauh-jauhnya. Kalau jauh dilihat oleh mata masih bisa diukur, kalau jauh dilihat dari kilometer jarak masih bisa diukur,
Tapi kalau sudah Allah katakan, itulah tersesat sejauh-jauhnya. Artinya kesesatan yang tiada jalan balik, tiada jalan kembali, tidak ada titik balik, tidak ada feedback. Sehingga kesesatan ini betul-betul kita hilang di dalam persada dunia yang fana, yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan godaan, penuh dengan berbagai tawaran, janji, yang pada akhirnya kita akan diberikan berbagai duka lara dan derai air mata. Saudara, jangan pernah kita ingkar sekecil apapun pada Allah, apalagi mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk berbakti kepada Allah SWT. Demikian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.